Program revitalisasi sekolah menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan infrastruktur dan fasilitas pembelajaran. Program ini tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran aktif pemerintah daerah dalam implementasinya. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan revitalisasi 11.744 sekolah di berbagai wilayah Indonesia dengan anggaran sekitar 14,6 triliun dari APBN. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya. Pada tahun 2025, revitalisasi sekolah telah menjangkau sekitar 16.167 satuan pendidikan di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menargetkan perluasan program hingga 71.000 lebih sekolah jika tambahan anggaran disetujui. Mari kita analisis dengan perspektif administrasi publik kebijakan revitalisasi sekolah melalui beberapa dimensi kebijakan publik. Yang pertama, implementasi kebijakan. Policy Implementation. Dalam sistem desentralisasi pendidikan di Indonesia, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan program ini. Antara lain, mengidentifikasi sekolah yang membutuhkan revitalisasi. Yang kedua, mengawasi proses pembangunan. Yang ketiga, memastikan penggunaan anggaran secara transparan. Keberhasilan program sangat bergantung pada kapasitas administrasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, efektivitas penggunaan anggaran publik. Anggaran 14 triliun merupakan investasi besar dalam sektor pendidikan. Namun, efektivitasnya ditentukan oleh transparansi pengelolaan dana, pengawasan proyek pembangunan sekolah, partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dalam perspektif administrasi publik, ini berkaitan dengan prinsip good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, efisiensi penggunaan anggaran. Revitalisasi sekolah juga merupakan strategi untuk mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah, terutama di wilayah terpencil. Sekolah dengan fasilitas buruk seperti ruang kelas rusak, sanitasi tidak memadai, bangunan yang berbahaya dapat berdampak langsung pada kualitas pembelajaran siswa. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah revitalisasi sekolah merupakan kebijakan jangka panjang yang sistematis atau hanya program pembangunan infrastruktur sementara? Karena beberapa tantangan implementasi yang sering muncul, koordinasi pusat dan daerah, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, pengawasan proyek pembangunan, keberlanjutan program setelah pembangunan selesai. Jadi, kesimpulannya, revitalisasi sekolah merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada peran pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal. Dari perspektif Magister Administrasi Publik, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah sekolah yang diperbaiki, tapi juga dari efektivitas implementasi kebijakan, akuntabilitas penggunaan anggaran, dampaknya terhadap kualitas pendidikan.